Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, jumpa lagi dengan channel Leprino Film. Kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan cerita film series The Last of Us, episode kedua. Di mana kita akan kembali melihat kejadian sebelumnya, yaitu di tahun 2003, tanggal 24 September di Jakarta. Wah, keren ya guys. Jadi, ada seorang ibu-ibu yang lagi makan di warung nasi campur. Kemudian didatangi oleh dua orang anggota tentara. Ternyata ibu itu adalah seorang profesor mikologi, Universitas Indonesia. Namanya, Ibu Ratna. Mikologi artinya ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Itu artinya mereka tidak salah orang, dan membawa Ibu Ratna untuk meneliti. Sampainya di tempat penelitian, Ibu Ratna mulai melakukan tugasnya. Ia menemukan Ophiocordyceps atau salah satu jenis jamur berbahaya. Profesor melanjutkan memeriksa sampel tubuh manusia yang sudah mati dan memeriksa bekas gigitan di bagian kaki. Saat membelah bekas gigitan di bagian kaki, dia menemukan infeksi jamur berbahaya itu. Kemudian profesor melanjutkan di bagian mulut, dengan mencongkel gunting jepit ke dalam mulut. Saat itu juga profesor kaget karena menemukan lagi jamur berbahaya. Ibu Ratna merasa mual dan segera keluar. Setelah minum teh, Ibu Ratna bertanya tentang apa yang terjadi sebelumnya pada jenazah perempuan itu. Jadi perempuan itu terpaksa ditembak polisi karena telah melakukan kekerasan pada 4 orang rekan kerjanya. Petugas membawa Ibu Ratna ke tempat itu, agar dapat membantu mencegah penyebaran, dan membantu menemukan vaksin dari virus jamur berbahaya itu. Tetapi Ibu Ratna berkesimpulan, bahwa mereka sudah berkeliaran di luar. Tidak ada vaksin, tidak ada obat. Bom. Ibu Ratna sudah menghabiskan waktu hidupnya untuk mempelajari tentang wabah jamur tersebut. Dia berkata bahwa jalan satu-satunya adalah bom. Mulailah membombardir seluruh kota. Kemudian Ibu Ratna menangis, dan minta diantarkan pulang. Sedih ya guys. Kembali ke alur cerita masa sekarang, yaitu tentang Jules dan Tess. Setelah kabur dari kota Boston dengan membawa Ellie, si gadis yang terinfeksi. Tetapi Ellie sangat berbeda dari banyak kasus yang mereka temui. Ellie juga mengatakan yang sebenarnya, bahwa maksud Merlin agar membawa Ellie ke markas Firefly di barat, karena di sana ada para dokter dan ilmuwan yang mungkin bisa meneliti Ellie dan dapat membuat vaksin serta obat. Jules mengatakan, bahwa dia sudah mendengar jutaan kali tentang vaksin dan obat ajaib, sampai sekarang tidak ada yang dapat menghentikan wabah jamur itu. Jadi Jules ingin membawa pulang Ellie kembali. Tess tidak setuju dan mengatakan ke Jules, jika benar yang Ellie katakan, dan Firefly juga percaya vaksin itu, jadi apa salahnya mereka membawanya ke markas Firefly di barat. Kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu aki dan mobil. Jules pun setuju dengan Tess dan lanjut membawa Ellie. Petualangan mereka pun dimulai. Ellie nampak terkejut melihat gedung-gedung, dan semua fasilitas di kota itu rusak, banyak mobil-mobil tua di jalanan. Kota itu menjadi kota mati pasca pandemi, dan mereka tiba-tiba mendengar suara aneh dari kejauhan. Mereka akan melewati jalan rahasia mereka, yaitu di sebuah hotel tua. Itu adalah jalan pintas mereka. Sesampainya di hotel, ternyata di bawah banyak zombie. Mereka merangkak seperti kelaparan. Jules memutuskan untuk melewati museum. Jalan pintas kedua. Sampailah mereka di museum. Mereka harus masuk dan naik ke atas. Karena jalan satu-satunya hanya melewati atap museum itu. Terlihat dari luar, dinding dan pintu museum itu sangat mengerikan. Jules memeriksa lebih dulu sebelum mereka masuk. Mereka pun bersiap untuk masuk. Mereka mempersiapkan senter dan senjata. Ellie ingin menggunakan senjata, tetapi Jules tidak mengizinkan. Jules hanya mengatakan, "Selamat." Dan Ellie terlihat kesal akan hal itu. Mereka pun masuk. Di dalam sangat gelap, terlihat banyak seperti akar-akar jamur besar yang sudah mati dan kering. Tapi sebelum mereka naik ke atas, Ellie melihat mayat masih baru. Dan banyak bekas gigitan. Mereka semuanya terkejut dan Jules menyuruh agar tetap diam. Di sepanjang anak tangga itu, suasana sangat mengerikan. Banyak potongan-potongan tubuh zombie yang sudah kering. Dan Ellie menginjak sesuatu. Itu hanya kerangka yang sudah kering. Mereka tetap diam dan melanjutkan langkah demi langkah secara perlahan. Sesampainya mereka di atas, dan melewati pintu tiba-tiba runtuhan jatuh. Tepat di belakang pintu. Untungnya mereka sudah masuk dulu. Tapi guys, suara runtuhan itu seperti mengganggu penghuni museum itu. 2 zombie datang sekaligus. Jules memberi aba-aba agar tetap diam. Tetapi zombie itu nampaknya merasakan kehadiran mereka bertiga, dan perlahan menghampiri.
Jules menembak zombie itu. Tess dan Ellie dikejarnya. Ellie berlindung di bawah meja. Jules mengisi peluru, dan perlahan zombie itu mulai mendekat. Bentuknya sangat mengerikan dan menjijikan. Jules menghampiri Ellie, dan menyuruh Ellie agar mengikutinya. Tapi sial, Jules menginjak serpihan kaca. Zombie itu menyerang mereka. Jules menembak zombie itu beberapa kali tapi tidak mati. Dan Jules menembaknya lagi di kepala, akhirnya zombie yang pertama mati. Tapi masih ada satu lagi guys. Tess melemparnya dengan kapak yang diambilnya di museum itu. Dan di-end oleh Jules. Zombie kedua pun tewas. Kaki Tess terkilir, dan Ellie digigit di bagian lengan. Tapi Ellie kebal dari jamur itu. Mereka pun keluar dari atap museum itu, dan kembali melanjutkan perjalanan. I got it. Sampailah di suatu tempat di mana mereka melihat banyak kelompok Firefly yang mati bergelimpangan. Mereka hampir putus asa, hanya orang-orang itu yang bisa memberitahu mereka di mana tempat untuk membawa Ellie. Tapi mereka semua tewas. Tess menggeledah barang-barang mereka. Mungkin saja ada peta atau radio. Jules berkata, semuanya sudah berakhir. Kita akan pulang. Tapi Tess bersikeras agar tetap melanjutkan perjalanan membawa Ellie ke barat. Suasana nampak mengharukan ketika Jules dan Ellie tahu kalau Tess telah terinfeksi saat di museum tadi. Tess menyuruh Ellie melepaskan perban bekas gigitan tadi, dan ternyata bekas itu tidak berpengaruh apa-apa kepada Ellie. Berbeda dengan gigitan di leher Tess. Tess semakin yakin kalau Ellie itu anak yang langka dan harus dibawa ke barat untuk diteliti. Zombie di dekat Ellie terbangun. Jules segera menembaknya, tapi tembakan itu malah membangunkan para zombie di tempat lain. Waktu mereka tidak banyak, mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tess terlihat segera menuangkan bensin di lantai, dan Jules termenung sejenak. Tess mengucapkan kata-kata terakhir, "Selamatkan yang kau bisa selamatkan." Jules pun segera pergi membawa Ellie. Ellie berteriak, "Jangan tinggalkan dia. Aku tak mau ikut denganmu," kata Ellie berteriak. Jules membawa Ellie kabur. Di tempat Tess, zombie mulai masuk. Tess mulai menyalakan korek api. Korek api itu macet. Salah satu zombie mendekati Tess. Tess terus berusaha menyalakan korek, tetapi tidak berhasil. Zombie itu pun memasukkan parasit jamur itu ke mulut Tess. Untung saja koreknya menyala, dan meledakkan semua zombie yang mengejar Jules dan Ellie. Tess berkorban demi Jules dan Ellie. Dan itu adalah akhir cerita dari series The Last of Us episode kedua. Semoga kita ketemu di episode selanjutnya. Mohon tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe channel Leprino Film, agar lebih semangat membuat konten.